Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita pada malam hari ini, yaitu malam Jumat, yang merupakan kegiatan rutin kita, yaitu pembacaan Yasin, tahlil, dan doa. Dan pada malam hari ini bertepatan dengan malam Jumat, sekaligus kita juga niatkan, yaitu dalam rangka peringatan Nisfu Sa'ban, sehingga kita pada malam hari ini akan kita tambah pembacaan suratul Yasinnya, yaitu yang biasanya 1 kali, nanti akan kita baca suratul Yasin 3 kali dalam rangka Nisfu Sa'ban, yang mudah-mudahan amal-amal baik kita atau bacaan-bacaan kita, terutama bacaan Yasin yang 3 kali nanti, bisa menjadi amal kebaikan kita yang bisa memperberat timbangan kita besok di yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini juga yang hadir secara offline, yaitu ada sekitar 25 orang, yaitu dari takmir Masjid Ki Hajar Dewantara di FKIP Universitas Jember, dan juga adik-adik mahasiswa serta adik-adik santri dan santriwati Sekolah Olah Roso yang berada di Tegal Gede. Untuk itu marilah kita pada malam hari ini kita niatkan bersama-sama, yaitu pembacaan suratul Yasin 3 kali. Nanti ada sedikit tausiah dari kami, dan akan disambung dengan doa Nisfu Sa'ban yang akan dibacakan oleh saudara Muhsin. Marilah kita awali dengan penuh kekhusyukan dan juga niat semata-mata mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amad. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى هدانية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, pada malam hari ini
sudah kita lakukan pembacaan suratul Yasin 3 kali, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari bacaan Yasin yang sudah kita laksanakan. Bapak Ibu dan adik-adik yang berbahagia, dalam bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuki, dan sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini adalah bulan-bulan yang penuh berkah dan penuh kemuliaan. Dan terutama pada malam-malam nisfu Sya'ban ini, Allah menampakkan keluasan ampunan dan rahmatnya. Jadi ada dua hal yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan nisfu Sya'ban ini, yaitu Allah mengampuni dan merahmati bagi siapa saja yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta dalam bulan Sya'ban ini adalah bulan dibukanya pintu-pintu kebaikan, diturunkannya keberkahan, ditinggalkannya kesalahan, dan dileburkannya kejelekan-kejelekan. Serta marilah di bulan Sya'ban ini kita berbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul pernah bersabda, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban itu adalah bulanku, dalam arti bulannya Rasulullah, dan Ramadan itu adalah bulan umatku. Keutamaan nisfu Sya'ban ada dua. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, anin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailan nisfi Sya'banin fayaghfiru li jami'i khalqihi ilal musyriki aw musyarahin. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah menampakkan rahmatnya kepada semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, dan akan mengampuni mereka kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang musyahin, yaitu orang-orang yang munafik atau yang keji atau mereka yang melaksanakan tipu muslihat. Terhadap orang-orang yang musyrik dan musyahin seperti ini, meskipun mereka meminta ampunan kepada Allah, akan tetapi mereka niscaya akan kembali lagi menjadi munafik ketika mereka sudah bertemu atau berkumpul dengan sahabat-sahabat mereka. Sesungguhnya Rasul juga pernah bersabda, Jibril telah mendatangiku. Lalu ia berkata, ini adalah malam nisfu Sya'ban. Di dalamnya Allah mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Jadi nisfu Sya'ban ini sekaligus juga bisa mendatangkan keberkahan, di mana kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua kita juga akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selanjutnya kita juga akan dibebaskan dari api neraka. Pada malam nisfu Sya'ban Allah juga menurunkan rahmat, turun ke langit atau turun langit kemudian ke bumi. Kemudian Allah memberikan ampunan bagi setiap orang yang beriman, akan tetapi Allah tidak akan mengampuni orang-orang musyrik dan orang-orang yang munafik. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita ikuti satu kisah di mana sesungguhnya Sayyidah Aisyah, yaitu salah satu istri dari Rasulullah, kemudian menjumpai Rasul bangun pada saat malam. Kemudian lalu Rasul sholat dan memanjangkan sujudnya, sehingga Aisyah menduga sungguh ruh beliau telah dicabut,
Artinya seolah-olah Rasul dalam keadaan meninggal dunia. Maka ketika Aisyah melihat hal itu, Aisyah kemudian beranjak berdiri, sehingga Aisyah menggerak-gerakkan ibu jari Rasulullah. Kemudian ibu jari Rasul bergerak-gerak. Lalu Aisyah kembali, setelah beliau mengangkat kepalanya dan selesai dari sholatnya, kemudian beliau bersabda, "Wahai Aisyah, wahai Humairah, apakah kamu menduga bahwa Nabi telah mengkhianatimu, lalu tidak memenuhi hakmu?" Kemudian Aisyah menjawab, "Tidak wahai Rasul, akan tetapi aku menduga, sungguh engkau telah dicabut nyawanya karena lamanya sujudmu." Kemudian beliau bertanya, "Apakah kamu tahu malam apakah ini?" Kemudian Aisyah menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya." Kemudian beliau Rasulullah bersabda, "Ini adalah malam nisfu Sa'ban. Sungguh pada malam nisfu Sa'ban, Allah menampakkan rahmatnya kepada para hambanya. Kemudian ia mengampuni orang-orang yang memohon ampunan, mengasihi orang-orang yang mohon belas kasih, dan menunda para pendendam seperti halnya mereka." Jadi pada peristiwa ini menunjukkan Rasulullah terbiasa ketika malam-malam nisfu Sa'ban seperti ini bangun malam dan memperpanjang sujudnya. Sehingga marilah kita suri tauladani kebiasaan Rasul pada nisfu Sa'ban, di mana Rasul senantiasa bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail dan memperpanjang sujudnya sampai-sampai seolah-olah Rasul dalam keadaan meninggal dunia. Mudah-mudahan kita dapat mensuri tauladani apa yang dilakukan Rasulullah, meskipun kita sholat malam tidak sampai kita seolah-olah meninggal dunia. Akan tetapi yang kita contoh adalah bagaimana kita bisa qiyamul lail dalam bulan-bulan nisfu Sa'ban ini, yang harapannya sebagai persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan. Dan yang kedua adalah bulan nisfu Sa'ban ini bulan yang penuh rahmat atau malam rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ini menurunkan rahmatnya. Pada malam nisfu Sa'ban Allah Azza wa Jalla menampakkan rahmatnya pada para makhluknya, kemudian memberi ampun para hamba-hambanya, kecuali dua orang tadi, yaitu musyrikin, musyahin, dan orang-orang yang bunuh diri. Mudah-mudahan di bulan nisfu Sa'ban ini kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kami juga bermunajat kepada Allah, terutama kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tetap mendapatkan kesehatan dan keimanan, dimudahkan rezekinya. Kemudian bagi adik-adik yang sedang studi, mudah-mudahan juga dimudahkan studinya. Dan bagi yang sedang menyusun skripsi, mudah-mudahan segera diselesaikan skripsinya. Demikian, mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya doa nisfu Sa'ban yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Musin. Kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا رب على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا
يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مغوي كل ضعيف ويا مأمن كل محيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلق رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Demikian serangkaian acara peringatan Hizbus Saban pada malam hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerawan Bapak Ibu serta adik-adik yang ikut secara offline pada malam hari ini di kediaman kami, yang mudah-mudahan kita juga mohon doa, sambung doa terus, di mana Yayasan Edukasi Mandiri tengah mengembangkan kegiatan-kegiatannya. Salah satunya adalah dengan membuka kursus bahasa Inggris, dan selanjutnya kita juga ada kegiatan-kegiatan di pondok pesantren mahasiswa, yaitu kegiatan tahfidz Quran dan juga mengaji kitab-kitab fikih, yang mudah-mudahan kita juga senantiasa dimudahkan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Pujo. Suaranya kok lembut sekali.